Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua, insan pengadaan di seluruh Indonesia dan seluruh warga dunia dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama Agus Arif Rahman, Procurement Channel dengan Agus Arif Rahman. Sudah cukup lama tidak membuat video dan saya meminta maaf atas hal ini dan izinkan saya ingin berkarya, ingin berkontribusi buat negara kita tercinta Republik Indonesia dengan konten video berikut ini yang insya Allah akan sangat bermanfaat. Saat ini, pada video ini izinkan saya berbagi mengenai e-purchasing yang merupakan prioritas utama pemerintah saat ini. Apalagi di revisi peraturan presiden yang akan segera dirilis beberapa bulan lagi ini, benar-benar e-purchasing menjadi sebuah prioritas, bahkan kata wajib dilahirkan kembali pada e-purchasing. Sehingga saya tergerak oleh karena saya sendiri merupakan sudah memiliki pengalaman dalam menyusun SOP pengadaan barang jasa yang dilengkapi juknis dan standar format dokumen. Khusus untuk e-purchasing, izinkan saya berbagi dua file yang sangat penting dalam pelaksanaan e-purchasing. Dua file yang dibikin, yang dibuat, yang tinggal Anda download dari deskripsi video gratis, tidak dipungut biaya dan tidak perlu izin. Bahkan misalkan Anda narasumber, Anda gunakan ini untuk menjadi narasumber di tempat lain tanpa perlu izin, ya. Insya Allah dua dokumen sangat berguna untuk pelaksanaan implementasi dan peningkatan akuntabilitas e-purchasing, ya, rekan-rekan semuanya. Oke, kita langsung ke share screen. Bapak Ibu, inilah Bapak Ibu ya, dua dokumen itu adalah formulir penetapan penyedia e-purchasing dan spesifikasi teknis e-purchasing. Ada dua dokumen sekali lagi, formulir penetapan penyedia e-purchasing dan spesifikasi teknis e-purchasing. Dua dokumen ini yang sangat penting yang untuk menjadi bagian dari akuntabilitas pengambilan keputusan dalam langkah melakukan e-purchasing melalui katalog elektronik LKPP. Oke, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan sekilas Bapak Ibu bagi yang belum mengenal karena cukup lama saya sudah tidak membuat video ya. Nah, saya adalah Agus Arif Rahman, pengelola pengadaan barang jasa Madya pada BMKG, anggota tim perumus peraturan LKPP, Bapak Ibu, dan saat ini juga menjadi tim penyusun peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, kemudian Ketua Bidang Pengembangan Profesi dan Diklat pada Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, penulis buku pengadaan barang jasa, fasilitator kehormatan di bidang pengadaan barang jasa, Probity Advisor LKPP, dan Pokja Internasional. Ini adalah buku-buku saya. Bapak Ibu, izinkan saya menunjukkan katalog buku saya yang bisa Anda download. Anda bisa lihat Bapak Ibu ya, Pak, banyak buku-buku yang sangat bermanfaat. Khususnya buku yang satu ini, Bapak Ibu, kumpulan ide inovasi. Ini berisi banyak sekali ide gagasan-gagasan mengenai pengadaan barang jasa, Bapak Ibu. Ya, sehingga diharapkan dengan buku ini untuk memudahkan Anda melakukan identifikasi kebutuhan, ya, membeli berdasarkan kebutuhan. Insya Allah, silahkan Bapak Ibu memanfaatkan buku-buku saya ini. Ada di sini rangkumannya lengkap, Bapak Ibu ya, dan akan terus bertambah ya, akan terus bertambah. Ini kumpulan buku-buku saya sudah kurang lebih 10 ya. Oke, ini Bapak Ibu ya perkenalan sekilas. Oke, e-purchasing Bapak Ibu. Oke, saya sedikit mereview Bapak Ibu e-purchasing. Kita lihat dari sisi perpresnya dulu, peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 untuk nomor 12 tahun 2021, Bapak Ibu. Ya, e-purchasing. Kita lihat kebijakan e-purchasing. Di pasal 1 disebutkan ayat 35 bahwa pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring. Ya, itu di pasal 1 disebutkan seperti itu. Ya, kemudian di pasal 9 salah satu tugas dan kewenangan pengguna anggaran di sini Bapak Ibu ya, adalah menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan, ya salah satunya adalah e-purchasing yang nilainya di atas 100 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu satu transaksi nilai 100 miliar, maka secara aplikasi yang menetapkan bukan PPK tapi pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Itu ya. Kemudian juga dijelaskan di pasal 11 PPK, tugas kewenangan PPK, e-purchasing.
bahwa PPK melaksanakan e-purchasing untuk nilai transaksi di atas 200 juta, bukan anggarannya ya, transaksinya. Transaksinya di atas 200 juta, gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di pasal berapa lagi? Di pasal 12 pejabat pengadaan tugasnya salah satunya adalah melaksanakan e-purchasing dengan nilai paling banyak 200 juta. Ini ya, supaya tidak hal seperti ini perlu kita ulas. Kemudian kita lihat lagi di pasal 13 dipertegas bahwa Pokja pemilihan itu tugasnya adalah melaksanakan persiapan dan pemilihan kecuali e-purchasing. Jadi e-purchasing itu dikecualikan untuk Pokja pemilihan, ya. Tuh. Kemudian juga diatur lagi tentang e-purchasing di pasal 26 Perpres di mana penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa dengan pagu anggaran paling banyak 10 juta, e-purchasing dan tender pekerjaan terintegrasi. Jadi e-purchasing nggak pakai HPS, e-purchasing nggak pakai HPS sesuai pasal 26 ayat 7. Ini khususnya untuk para auditor dan pemeriksa aparat penegak hukum. Bapak Ibu mohon berkenan banget ya, berkenan banget ya bahwa e-purchasing nggak pakai HPS gitu ya. Bapak Ibu ya jangan sampai salah. Kemudian kita dengar lagi Bapak Ibu di pasal 28 di pasal 28 ayat 6 bahwa surat pesanan adalah bentuk kontrak yang digunakan dalam e-purchasing ya, digunakan untuk pengadaan bersama melalui e-purchasing. Jadi surat pesanan yang merupakan bentuk kontrak ya, yang diatur pasal 28D merupakan eh, bentuk kontrak yang digunakan untuk e-purchasing ya. Kita kita screening lagi tentang e-purchasing di pasal 33 Bapak Ibu bahwa jaminan pelaksanaan itu nggak pakai kalau lewat e-purchasing. E-purchasing berdasarkan pasal 33 ayat 2 huruf B bahwa nggak pakai jaminan pelaksanaan ya Bapak Ibu ya, ditekankan itu untuk khususnya auditor ya dan para pemeriksa aparat penegak hukum dan siapapun yang yang ingin melaksanakan e-purchasing nggak pakai jampel ya. Nah, kemudian ditentukan lagi bahwa metode pemilihan diutamakan e-purchasing di pasal 38 ayat 1, Bapak Ibu, e-purchasing menjadi nomor satu di situ prioritas. Dan e-purchasing itu adalah untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang sudah tercantum. Dan good news-nya Bapak Ibu di Perpres revisi Perpres yang perubahan yang kedua dari Perpres 16 ini, Bapak Ibu kalau ini hanya untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya, nantinya di revisi Perpres insya Allah kalau nggak berubah ya, jasa konsultan masuk e-purchasing juga Bapak Ibu. Oke ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Di sini Bapak Ibu ya di pasal 50 ayat 5 disebut pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan untuk barang jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga atau kepala daerah. Wajib. Dan di revisi Perpres ini kata-kata wajib ini bukan untuk ini saja, tapi untuk keseluruhan bahwa e-purchasing itu wajib digunakan, Bapak Ibu. Ya, untuk bocoran sedikit ya. Kemudian juga dituangkan juga di pasal 80 ayat 2 bahwa perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses e-purchasing berupa tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak pada katalog elektronik atau surat pesanan. Nah, ini ya eh, perbuatan ya atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi dalam proses e-purchasing, yaitu berupa tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak ya, berarti ditekankan seperti itu. Nah, kemudian sanksinya berupa apa? Sanksinya berupa sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing. Sanksi yang dimaksud di ayat 1 dan ayat 2. Jadi sanksi ayat 1 dan ayat 2 sanksinya bukan sanksi daftar hitam. Bukan sanksi daftar hitam, tapi sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi e-purchasing. Diatur di pasal 80 ayat 2 dan ayat 3. Ini ya, clear ya, Bapak Ibu. Kemudian juga di sini di pasal 80 lanjutannya lagi yang tadi ya, ayat 4 dijelaskan di sini bahwa pelanggaran ketentuan yang dimaksud ini Bapak Ibu ayat 2 atas pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam transaksi e-purchasing selama berapa? 6 bulan. Penghentian sementaranya 6 bulan. Itulah sanksi yang dikenakan untuk e-purchasing, bukan daftar hitam.
Oke, itulah Bapak Ibu ya kita screening kita mengenai segala hal mengenai e-purchasing. Ya, kemudian diturunkan oleh peraturan LKPP nomor 9 tahun 2021 dan peraturan dan kemudian juga keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 di mana pada prinsipnya Bapak Ibu ada satu mekanisme ya yang ingin saya tunjukkan Bapak Ibu bahwa di tahap pelaksanaan e-purchasing eh, terdapat proses yang disebut sebagai penyusunan spektek. Penyusunan spektek dan inilah yang berbahaya Bapak Ibu, mayoritas malah kayak sepertinya hampir semua PPK di Indonesia yang melaksanakan e-purchasing pada transaksinya tidak menyusun spesifikasi teknis e-purchasing yang nantinya menjadi lampiran berkontrak. Itu sangat berbahaya. Padahal itu sudah menjadi ketentuan di keputusan LKP 122 2022. Di sini di tahap persiapan Bapak Ibu yang merupakan tahapan yang dilakukan untuk menentukan barang jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk penyelenggaraan e-purchasing katalog, maka tahap persiapan dilakukan dengan urutan penyusunan spektek. Ya, penyusunan spektek oleh PPK dilakukan dengan spesifikasi teknis mengacu pada spektek yang disusun pada tahap perencanaan. Spektek tersebut dapat disesuaikan berdasarkan data informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang jasa, harga, pelaku usaha, dan alternatif-alternatif sejenis. Termasuk dalam hal ini memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri dan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil. Nah, penyusunan spektek dimungkinkan menyebut merek dan memang itulah e-purchasing bisa menyebut merek, Bapak Ibu ya, yang tercantum pada katalog dan dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan alasan pertimbangan bukti fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tersebut. Oke, berdasarkan ketentuan ini, saya membuat sebuah dokumen yang disebut dengan seperti ini, Bapak Ibu, form penetapan penyedia e-purchasing dan spesifikasi teknis e-purchasing. Dua dokumen ini. Dan ini saya bagikan kepada Anda, Bapak Ibu. Saya bagikan kepada Anda. Saya persembahkan Bapak Ibu untuk meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas pelaksanaan e-purchasing. Yang disebut sebagai dokumen penetapan penyedia e-purchasing. Sebenarnya saya sudah pernah mengulas ini, cuma ini adalah versi upgrade yang sudah lebih dirapikan lagi, gitu ya. Bahwa dokumen ini menceritakan kronologi seperti yang dituangkan dalam keputusan Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 tadi. Menceritakan kronologis. Ya, apa saja yang diceritakan dalam dokumen ini, Bapak Ibu? Dokumen ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan klise yang seperti sering ditanyakan. Kenapa kok yang dipilih itu aja sih? Nggak yang ini, kenapa kok yang dipilih ini, nggak yang itu? Seperti itu, Bapak Ibu. Konsep e-purchasing pada prinsipnya adalah mencari pelanggan, Bapak Ibu. Konsep e-purchasing pada prinsipnya adalah mencari pelanggan. Begitu cocok dengan pelanggan, logika akal sehat kita ya akan pakai dia terus, Pak. Sepanjang kita skor kinerjanya bagus. Bapak Ibu, itu logika kita melakukan online shop dimanapun. Logika akal sehat, Bapak Ibu. Konsep e-purchasing bukan membagi-bagi proyek-proyek, Bapak Ibu. Bukan membagi-bagi proyek-proyek, transaksi-transaksi, tapi mencari pelanggan berdasarkan kebutuhan dan analisis pasar. Ya, oleh karena itulah eh, justifikasi yang tadi disebutkan dalam keputusan LKP 122 tahun 2022 tadi kita buat, kita implementasikan ke dalam dokumen penetapan penyedia e-purchasing. Apa aja di sini? Kita lihat. Bagian yang atas ini adalah perubahan karena Bapak Ibu, dokumen itu merupakan sumber informasi. Dokumen akan berbicara, Bapak Ibu. Ya, dokumen akan berbicara. Maka biarkan ini terlihat perubahan ke berapa, tanggal berapa. Kemudian bagian berikutnya adalah identitas instansi ya, kementerian, lembaga pemerintah daerah, satuan kerja, program, kegiatan, output, BPK gitu ya. Kemudian ini nama paket pengadaannya. Nama paket pengadaannya ya di sini. Nah, kemudian daftar lampiran formulir identifikasi kebutuhan.
Jadi contohnya kalau misalkan satu paket pengadaan belanja peralatan mesin untuk tata usaha, beli 100 unit printer, 100 unit PC, maka formulir identifikasi kebutuhan ada dua, yaitu formulir identifikasi kebutuhan untuk printer dan formulir identifikasi kebutuhan untuk PC. Seperti itu. Ya, kita tuangkan. Kemudian eh, bagian bawahnya kita menjelaskan daftarnya, kita mau beli apaan nih gitu ya. Misalkan tadi contohkan ya, printer 100 unit, PC 100 unit, misalkan seperti itu. Kita tuangkan di sini ya. Kita tuangkan di sini daftar kuantitas. Kemudian di sini Bapak Ibu kita tuangkan spesifikasi teknis kebutuhan minimalnya Bapak Ibu, spesifikasi teknis kebutuhan minimalnya. Printer itu seperti apa? Apa namanya? PC seperti apa yang Anda butuhkan, tuangkan seperti ini. Ya, dituangkan di sini parameter teknis dan angka minimalnya. Seperti itu. Nah, berdasarkan ini adalah kebutuhannya nih. Kebutuhannya nih, ya Bapak Ibu ya. Nah, bagian bawahnya, ya setelah kita sudah tahu kebutuhan kita itu ini, nah bagian bawahnya nih, kita carilah daftar pelaku usaha potensial. Ya, Ibu ya, daftar pelaku usaha potensial. Ya, ini saya hapus. Ya, diisi, ya ini ya diisi dengan daftar link katalog yang berpotensi ya relevan dengan kebutuhan. Dan kita mau beli printer dan mau beli PC ya sudah yang jual printer jual PC kita pilih aja Bapak Ibu. Kita pilih aja. Tidak perlu khawatir kita pilih masih hanya proses baru proses memilih. Nama pelaku usaha potensialnya apa gitu ya. Kemudian link katalognya apa di sini. Nah, kemudian kita evaluasi, Pak. Kita evaluasi. Loh kok pakai itu evaluasi kok tender aja, Pak? Ya iya, Pak. Itulah Bapak Ibu benar-benar menghimbau Anda gunakan para fungsional pengelola pengadaan barang jasa untuk membantu Anda para PPK untuk melakukan evaluasi penawaran antara apa evaluasi penawaran purchasing? Antara identitas spesifikasi teknis yang mereka tawarkan di katalog saat itu, saat Anda transaksi, dengan apa? Ya dengan kebutuhan minimalnya ini, Pak. Ini sudah Anda tentukan kebutuhan Anda ini, ya kan? Oke. Nah, ini Bapak Ibu ya, kebutuhannya. Nah, kemudian dievaluasi yang akan menghasilkan lulus dan gugur seperti kayak tender, Pak. Ya. Bedanya apa? Kalau tender itu tertutup, ada masa waktunya. Sementara kalau ini seperti lagu Bapak Ibu, seperti lagunya Java Jive. Setiap saat, setiap waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, setiap saat, setiap waktu, Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa setiap saat karena ini adalah tahap persiapan e-purchasing, belum maaf e-purchasing. Minta bantuan teman-teman Jafung yang biasa jadi Pokja itu untuk menjadi tim teknis PPK untuk mengevaluasi sekali lagi apa yang dievaluasi spesifikasi yang ditawarkan di katalog saat itu dengan ya kebutuhannya PPK sendiri gitu ya juga dengan apa lagi ya dengan pada saat pengumuman etalase itu kan ada pengumuman etalase itu kan ada speknya dievaluasi sehingga menghasilkan lulus gugur lulus gugur. Nah itu sehingga kronologisnya mulai menyempit ya jadi misalkan link katalog tadi misalkan kita ada 6 ada 7 atau cuma ada 3 misalkan kita mau surveinya cuma 3 aja atau cuma 2 aja silakanlah bebas tidak ada ketentuan Bapak Ibu ya yang penting kita usaha menceritakan kronologis dari kebutuhan, kemudian pelaku usaha potensial itu ya maksudnya yang jualan printer, yang jualan lab, yang jualan PC itu ya. Jangan pelaku usaha potensial Anda cari link yang jualan AC, kagak ada hubungannya. Anda butuhnya kan printer sama PC, ceritanya begitu ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kronologis berlanjut di tabel di bawahnya, Pak. Apa itu tabel di bawahnya? Kita lihat ini adalah tabel referensi pertimbangan penyedia katalog elektronik. Ya, ini tabel ini digunakan khusus pelaku usaha yang lulus saja lihat sini. Misalkan di sini ada 5, ternyata yang lulus cuma 2, misalkan. Yang lulus doang yang ada di sini, Pak.
ya, difilter lagi. Jadi kronologisnya terlihat ya dari kebutuhan, kemudian kita survei di katalog, dan survei, survei daftar katalog, kemudian lulus gugur seperti itu, akhirnya menyempitlah di sini. Ya, misalkan menghasilkan tinggal satu atau tinggal dua, terserah. Ya, survei bebas, Bapak Ibu. Nah, kita contohkan di sini ada dua contoh ya. Ini contoh nomor satu, nama penyedianya, PT apa atau CV apa atau nama perorangan, link katalognya apa. Ya, kemudian harga pada saat itu, ya, ya seperti itu. Nah, pastikan ini Pak, ada informasi struktur pembentuk harga, Bapak Ibu. Ada atau enggak ada? Kalau saya akan memilih yang ada struktur pembentuk harganya, Pak. Ya, kalau enggak saya klik, Bapak Ibu. Enggak mau, enggak tertarik. Itulah Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu yang lulus-lulus ini Anda bisa melakukan yang namanya RFI, Request for Information, analisis pasar. Ada dua cara yang bisa Anda lakukan. Anda bisa tanya di diskusi produk, ya, ada fitur diskusi produk di situ ya. Kedua, Anda bisa tanya langsung telepon, suruh datang, suruh paparan, menjawab pertanyaan yang ada kita butuhkan di sini, harganya, struktur bentuk harganya. Misalkan laptop, misalkan printer dia jual 2 juta sesuai dengan kebutuhan, dia harus ceritakan, Pak, ya struktur bentuk harganya. Tidak perlu menceritakan keuntungannya berapa, tidak perlu. Yang penting adalah struktur bentuk harganya aja. Bapak Ibu, apa aja di situ. Ya, harga itu sudah termasuk misalkan ongkir ya, 2 juta, barangkali itu ongkirnya kalau misalnya wilayah dikirim ke wilayah Kalimantan begitu ya, atau sudah termasuk instalasi apa gitu ya. Bapak Ibu, ya silahkan diceritakan di situ. Ya, kemudian diceritakan spek utamanya apa nih, spesifikasi utamanya apa. Ya, nggak usah detail-detail, yang penting diceritakan aja di sini. Kita mencari informasi di situ, kemudian kita cek di situ. Mereka melampirkan brosur atau enggak, tersedia atau tidak tersedia. Nah, kalau saya akan memilih yang tersedia brosurnya, Pak, karena brosur nanti akan dituangkan ke dalam spek nantinya. Kemudian kita identifikasi prioritas PDN TKDN-nya. Apakah masuk prioritas satu, 2, 3, atau memang 4 barang impor. Tergantung memenuhi kebutuhan atau tidak. Kebutuhan kuncinya ya. Ya, kalau kebutuhannya sudah bisa dipenuhi, maka Anda wajib beli yang nomor satu 2 ya. TKDN di atas 20% atau TKDN sampai dengan 25%. Gitu. Tapi kalau kebutuhan kita tidak bisa, bisa jadi hanya PDN atau bahkan impor. Seperti itu ya, tidak dilarang kita impor sepanjang kebutuhan kita memang tidak bisa dipenuhi oleh barang ber-TKDN plus BMP di atas 40%. Ya, kalau misalkan dia ber-TKDN, maka diisi di sini ya, TKDN plus BMP berapa, persentase TKDN berapa, link TKDN Kemenperin apa, dituangkan di sini. Ya, kemudian kita tanya ketersediaan lu, stoknya berapa lu, kan sebenarnya ada di stok di situ ya. Tapi Bapak Ibu pada prakteknya jangan percaya informasi stok yang ada di katalog, Pak. Suka tipu-tipu, Pak, ya. Hoax ya, suka hoax itu Bapak Ibu. Maka tanya, kalau saya butuhnya 100 unit printer, lu sanggup nggak? Gitu. Pak, nggak sanggup, Pak, gitu ya. Gitu ya. Kita tanya ketersediaannya, kemudian kita tanya, lu bisa ngirim berapa lama? Saya butuhnya 1 bulan, lu bisa nggak 100 unit? Oh nggak bisa Pak, dia saya butuh waktu 2 bulan Pak. Nah ditulis ini 2 bulan gitu ya. Kalau 1 bulan Dok, kalau misalnya 1 bulan ya 1 bulan, kalau 3 bulan ya 3 bulan, misalnya begitu ya. Jadi ini nanti akan menjadi pertimbangan-pertimbangan PPK dalam mengambil keputusan mana yang akan dipilih. Bapak Ibu, kronologisnya cantik Bapak Ibu, dari kebutuhan, daftar pelaku usaha potensial, kemudian di RFI, Request for Information, ya, termasuk ketersediaannya, waktunya. Nah, ini review pelanggan ya, skor bisa ambil dari manapun ya, dari skornya katalog bisa, dari skornya yang lain-lain bisa kalau ada. Ya, ini yang paling penting malah ini, lu sudah terjual berapa? Bukankah kalau kita beli e-purchasing di Shopee, di Topet, yang kita lihat itu apa salah satunya Bapak Ibu, yang penting terjual. Saya akan milih toko yang terjual lebih banyak Bapak Ibu. Kalian kontrak sejenis lebih banyak. Ya, informasi review pelanggan. Seperti itu. Ya. Ini ceritanya adalah penyedia satu, ini penyedia dua gitu ya. Isinya sama. Ada penyedia tiga gitu. Akhirnya lah Bapak Ibu, ya, tibalah ke pengambilan keputusan di tabel nomor terakhir ini Bapak Ibu, tabel keputusan pemilihan penyedia katalog elektronik untuk bernegosiasi. Anda bisa melakukan ini dengan negosiasi,
Anda bisa melakukan ini dengan mini kompetisi, Bapak Ibu. Bedanya apa? Kalau dengan bernegosiasi, maka keputusan Anda hanya menghasilkan satu saja, Bapak Ibu. Satu pelaku usaha saja. Tapi kalau mini kompetisi minimal tentunya ya dua, ya kan gitu ya. Minimal dua. Itu bedanya di situ aja intinya, Bapak Ibu. Nah, ini ya. Tabel keputusan. Akhirnya dari yang tadi, tiga tadi diambil keputusan. Misalkan eh, penyediaannya apa, link katalognya apa, harganya berapa, keputusannya apa, alasannya apa. Tuangkan prioritas Anda. Ada PPK yang memilih betul berdasarkan yang terjual paling banyak. Ada yang berdasarkan harga yang paling murah. Ada yang berdasarkan review yang paling bagus misalnya. Tergantung. Ada yang berdasarkan jarak yang lebih dekat misalkan. Ya, beda-beda silahkan. Yang penting dituangkan di sini, Bapak Ibu. Dengan seperti itu, maka akuntabilitas kita, Bapak Ibu, akan jauh lebih baik. Nah, hasil di sini, Bapak Ibu, dituangkan ke dalam dokumen spek. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Dokumen spek. Nah, nanti akan saya sampaikan sebuah video di next serinya ini ya Bapak Ibu ya, yang merupakan cara bernegosiasi dengan spesifikasi teknis e-purchasing. Kita cukup di video ini menjelaskan dokumen spek e-purchasing itu seperti ini. Apa gimana sih Pak? Spek e-purchasing itu Pak, Anda itu sebenarnya tinggal menempel apa yang ada di katalog speknya ke dalam sini Pak. Udah di sana di capture aja gini-gini kan. Capture dari katalog LKPP. Capture diambil tanggal berapa, di capture brosur-brosurnya juga di download seperti itu. Tapi ditambahkan dengan ini Pak, ya dengan apa? Ini barangnya misalkan ya nama barang, merek, tipe apa gitu ya, spesifikasi mutu. Ini nanti menjadi bahan negosiasi. Bahan negosiasi, Bapak Ibu. Makanya saya lebih senang negosiasi daripada mini kompetisi, Bapak Ibu. Karena kita bernegosiasi dengan dokumen spek ini, Bapak Ibu. Ini ada contohnya. Garansi produk minimal setahun, ada penjelasannya. Garansi servis setahun, garansi penggantian setahun, garansi pemasangan dan kalibrasi setahun. Bapak Ibu, kita lihat garansi itu apa aja di situ. Dokumen garansinya itu bukan empat begini, garansi itu pasti satu, Pak. Tapi isinya itu include apa yang digaransi itu. Nah, kita cari tahu di situ, kita negosiasikan. Kemudian kita mengidentifikasi KPI, Key Performance Indicator pada alat yang ditawarkan tersebut, Bapak Ibu. KPI, ya, KPI angka kinerja minimal, metode pembuktian, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, kemudian adalah link katalognya. Nah, kemudian dari link katalog kita tuangkan spek tag ya. Spek tag ini Bapak Ibu ini mudah, Anda tinggal copy paste saja dari katalog. Ini saya bikin versi kayak begini dan hanya untuk contoh template saja Bapak Ibu. Ini prakteknya Bapak Ibu tinggal copy paste saja dari katalog sudah selesai. Bapak Ibu, ini bagian ini sudah terisi ya. Seperti itu. Kemudian ada kalimat penting nih, seluruh lampiran produk telah di-download dan dijadikan satu folder Google Drive bersama dengan spesifikasi teknis ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen spesifikasi teknis dan kontrak surat pesanan apabila terjadi kesepakatan negosiasi. Kalimat ini sangat penting, Bapak Ibu. Karena dalam setiap produk itu kan ada kadang-kadang ada lampirannya ya, lampiran itu isinya brosur kayak gitu. Di-download, Pak. Download semuanya. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari spek e-purchasing. Nah, kemudian apalagi ya, Bapak Ibu? Identifikasi prioritas PDN 3DN yang tadi sudah dituangkan, tinggal ngambil saja copy paste dari dokumen penetapan penyedia e-purchasing tadi. Gampang kan? Nah, ini yang paling penting ini Bapak Ibu. Disampaikan di sini. Berikut disampaikan tautan spesifikasi teknis e-purchasing untuk dimintakan kesepakatan sebagai bagian dari negosiasi e-purchasing. Silakan unduh pada. Nah, itu berupa link Google Doc Bapak Ibu. Nanti kita tunjukkan caranya bagaimana, ya. Sehingga Anda tidak perlu mengetik banyak Bapak Ibu di negosiasi e-processing. Cukup upload ini dilihat sama vendor, vendor akan komentar, Pak, kami setuju kecuali bagian yang ini, Pak. Ini kami seperti ini aja, Pak ya. Bla 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 silakan diketik, Bang. Ya kan? Kita melakukan kesepakatan disampaikan ulang Google Doc itu sampai menemukan kesepakatan bagaimana isian
spesifikasi teknis e-purchasing yang di luar spek tek e-purchasing tadi. Apa sih yang di luar tadi, Pak? Ini tadi spek kinerja kan gitu ya. PDN TKDN kan ini ada ya. Nah, ini Pak, spek jumlah ya. Jumlahnya belinya berapa banyak nih? Ya, misalnya printer 100 unit, kemudian PC 100 unit, misalkan seperti itu ya, dituangkan. Nah, kemudian rincian komponen pembentuk perkiraan harga diambil dari, ini saya hapus, maaf, nggak pakai APS. Oke, rincian, eh, oke. Jadi harga perolehan atas masing-masing urean barang di atas harus sudah memperhitungkan komponen harga perolehan di bawah ini. Contohnya ini kalau misalkan ada dua item, yaitu 100 unit printer, 100 unit PC, maka dijelaskan item satu itu yang 100 unit, item satu ini apa? PC misalkan. Sudah include apa aja? Sudah include ongkir misalnya begitu, include office-nya sudah gratis ya. Misalnya seperti itu sudah dijelaskan secara yang penting-penting aja Bapak Ibu. Ya, sudah include apa saja komponen barang, komponen jasanya. Dijelaskan. Item 2 printer sudah include apa aja, tintanya. Tintanya satu set sudah free di depan misalnya begitu. Ya. Jadi harga itu sudah include itu. Dijelaskan di sini, Pak. Ya, yang ditransaksikan yang ini 100 unit printer, 100 unit PC. Jadi dijelaskan di sini Bapak Ibu. PC itu isinya sudah masuk ini loh ya, sudah include ini loh ya. Seperti itu dan dituangkan nah Bapak Ibu. Ya ini bagian dari negosiasi. Kemudian apalagi? Spesifikasi waktu. Ya, waktu pelaksanaan sesuai dengan hasil negosiasi paling lambat sekian atau sekian hari kalender. Nah, ini kan Bapak Ibu banyak hal yang di luar spek ya, yang tampil di katalog yang bisa kita negosiasikan sehingga tidak cukup tempat karena terlalu kecil maka lebih baiknya menggunakan spek e-purchasing lagi yang kan memang sudah diperintahkan sebagai bagian dari analisis persiapan e-purchasing. Kemudian apalagi kebutuhan waktu pelayanan. Ini ada contoh isian, Pak. Kebutuhan waktu pelayanan ini contoh saja Bapak Ibu ya. Spesifikasi waktu pelayanan mencakup berbagai aspek, mulai dari waktu respon layanan dukungan hingga jadwal pemeliharaan yang dijadwalkan. Berikut ini beberapa elemen yang mungkin Anda pertimbangkan. Waktu respon dukungan. Lama waktu ini contohnya kita beli PC, beli printer gitu ya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah kalimat-kalimat normatif seperti ini Bapak Ibu. Ya, sebenarnya ini kalimat normatif standar saja gitu Bapak Ibu. Tapi memang dibuat panjang seperti ini supaya Bapak Ibu lebih profesional kita bekerja dengan vendor. Bapak Ibu, vendor pun juga akan lebih bekerja dengan profesional. Walaupun wah kita kan itu cuma beli printer sama PC Pak. Kok panjang seperti ini Pak? Waktu respon dukungan kan jelas saja. Bapak Ibu, selama kita pegang garansi kan mestinya ada waktu respon dukungan dong. Cuma hanya saja di sini kita kembangkan sebagai tulisan saja di sini supaya benar-benar mengikat gitu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu aja gitu ya. Nah, kata-kata di sini ini contoh aja. Kalau mau Anda hapus silahkan ya Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, ini contoh. Ya, lama waktu yang diperlukan penyedia layanan untuk merespon permintaan dukungan atau layanan pemecahan masalah. Ini bisa diukur dalam jam atau hari dan mungkin berbeda untuk permintaan yang dilakukan selama jam kerja dibandingkan dengan permintaan di luar jam kerja. Nah, kayak gini. Dan apalagi contoh di sini waktu penyelesaian layanan. Ya, fixed time ya namanya ya. Nah, tadi kan ini respon time, ini fixed time. Ya, ini ya. Respon time, fixed time. Ini saya ya. Respon time. Kemudian di sini adalah fixed time. Waktu betul menyelesaikan masalah. Fixed time. Nah, ini berapa lama waktu yang diperlukan penyedia layanan untuk menyelesaikan permintaan layanan atau pemecahan masalah. Ini melibatkan perbaikan, pemeliharaan, peningkatan, dan bisa diukur dalam jam atau hari atau minggu tergantung dari kompleksitas pekerjaan. Ada contoh lagi, jadwal pemberian rutin. Nah, ini jika diperlukan ya. Jika diperlukan ada karakteristik barang-barang tertentu yang bisa Anda tuangkan klausul ini. Ini saya hanya memberikan contoh saja loh Bapak Ibu ya. Jangan 100% diikuti. Memang kalau tergantung karakteristiknya. Ini ada jadwal pemberian rutin. Berapa sering?
pembelian rutin perlu dilakukan. Ini dijadwalkan setiap beberapa bulan atau setahun sekali, tergantung dari jenis perangkat. Jadi kalau kita belanjanya loh 100 unit printer, 100 unit PC, Pak. Coba kita minta jadwal pembelian rutin, Pak. Jadi nggak nunggu rusak baru ke service center, misalnya begitu. Ini ide saja, gagasan saja, Pak, untuk menentukan bagian dari spesifik kebutuhan waktu pelayanan gitu ya. Apalagi yang bisa dituangkan dalam klausul. Waktu pengiriman dan instalasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman dan instalasi perangkat? Ini mencakup waktu untuk mengirim perangkat ke lokasi, serta waktu yang dibutuhkan untuk menginstal dan menguji perangkat. Nah, ya, oke nggak Bapak Ibu? Ini bisa dituangkan dalam klausul dan bagian dari negosiasi. Karena ini sudah pasti nggak ada di spesifikasi katalog mereka gitu Bapak Ibu. Ya ini strategi kita saja dari sisi pembeli supaya lebih akuntabel dalam memilih penyedia e-purchasing gitu ya. Kemudian apalagi waktu pelatihan jika diperlukan ya. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melatih staf dalam operasi dan pemeliharaan perangkat ini dijadwalkan sebagai sesi pelatihan intensif atau bisa disebarkan selama beberapa hari atau minggu atau bisa berupa video tutorial aja. Misalnya begitu, terserah. Ini saya hanya memberikan ide-idenya saja. Kemudian bagian berikutnya adalah lokasi kedatangan barang. Diisi alamat lengkap, Pak. Kedatangan barang di mana saja. Kemudian ada metode transportasi dan pengepakan. Nah, metode ini kalau misalkan jenis-jenis barang bisa dituangkan. Nah, contoh isiannya, Pak. Metodenya, pengepakan, perangkat, dan komponen yang terkait harus di-packing dengan aman dalam bahan pelindung yang menyerap goncangan seperti busa untuk melindungi dari benturan fisik. Semua bagian harus diikat dengan aman untuk mencegah pergeseran selama transportasi. Kotak atau peti yang digunakan harus kokoh dan tahan air. Seperti itu contoh. Ini contoh klausul, Bapak Ibu ya, contoh klausul. Anda bisa gunakan, bisa tidak. Ada klausul pengiriman. Metode pengiriman akan tergantung pada jarak dan lokasi situs. Untuk pengiriman domestik, pengiriman darat, pengiriman udara mungkin lebih disukai. Untuk pengiriman internasional, pengiriman laut mungkin lebih dilakukan. Ini nggak perlu ya kata-kata ini ya. Oke. Apalagi yang bisa dituangkan di sini? Asuransi jika diperlukan. Bapak Ibu, kadang-kadang ada barang yang memang itu sudah include asuransi gitu Bapak Ibu ya. Semua perangkat harus diasuransikan mestinya selama transportasi untuk melindungi dari kerusakan atau kehilangan. Nilai asuransi harus mencakup biaya penggantian perangkat ini ya. Klausul apalagi yang bisa dituangkan di sini? Pengecekan saat menerima. Saat perangkat diterima di situs, perangkat akan diperiksa dengan seksama apakah ada tanda-tanda kerusakan pada kemasan. Jika ada, didokumentasikan dan dilaporkan ke penyedia atau perusahaan asuransi. Setelah perangkat dikeluarkan dari kemasan, maka akan dilakukan pemeriksaan visual untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik. Jika perangkat tampak rusak, hubungi penyedia segera. Seperti itu contohnya klausulnya. Ada lagi klausul pemantauan lingkungan, pastikan bahwa perangkat tidak terkena kondisi lingkungan yang ekstrim saat pengiriman. Seperti apa? Suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin ekstrim, kelembapan tinggi, atau kena kebanjiran. Aduh, jangan ya. Ini mungkin memerlukan penggunaan peti khusus atau kontrol lingkungan selama pengiriman. Itu contoh-contohnya. Ada spesifikasi pelayanan nih, Bapak Ibu. Apa aja contoh di sini? Tingkat pelayanan barang jasa. Ini ada contoh isian di sini. Ruang lingkup pengadaan. Pengadaan melibatkan pembelian dan instalasi. Ini instalasi disatukan ya. Nama barang. Oke. Instalasi. Sebutkan nama barangnya. Sistem komunikasi data, sistem daya listrik, termasuk panel surya dan baterai. Misalnya contoh ya. Bangunan shelter ya, dan sistem keamanan. Contohnya seperti itu. Bisa ya. Bisa saja. Nah, ini contohnya. Kemudian ada klausul lagi pemeliharaan dan dukungan. Vendor harus menyediakan paket pemeliharaan dan dukungan setelah penjualan yang mencakup perbaikan dan pemeliharaan rutin perangkat, serta dukungan teknis untuk masalah operasional. Nah, ini contoh klausul seperti itu. Jadi intinya ini contoh klausul aja ya. Anda hapus kalau memang tidak, menurut Anda kurang relevan, silahkan. Ini hanya memberikan ide, gagasan, klausul-klausul yang dituangkan di sini. Ada pengiriman dan logistik. Vendor bertanggung jawab atas pengiriman semua perangkat ke lokasi pemasangan dan harus memastikan bahwa perangkat sampai dalam kondisi baik. Ada instalasi dan kalibrasi. Vendor bertanggung jawab atas instalasi semua perangkat dan kalibrasi. Ya, oke.
Mereka harus bekerja sama dengan tim lokal untuk memastikan instalasi yang tepat dan sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Itu contoh. Jadwal. Vendor harus menyediakan jadwal pengadaan yang jelas, ya termasuk tenggat waktu untuk pengiriman, instalasi, dan kalibrasi perangkat. Sikat, ya. Ini tinggal Anda sesuaikan. Ini contoh-contoh saja. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah metode commissioning test saat serah terima hasil pekerjaan. Nah, contohnya ini ya, commissioning test atau uji coba penyerahan merupakan proses penting yang dilakukan saat penyerahan pekerjaan untuk memastikan bahwa eh, ini ya oke ya, bahwa sebutkan nama barangnya gitu ya, dan peralatan terkait telah dipasang dengan benar dan berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Berikut beberapa langkah yang mungkin dilibatkan dalam proses commissioning test: pemeriksaan fisik. Pertama, lakukan pemeriksaan fisik pada semua perangkat untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan yang tampak dan bahwa semua komponen telah dipasang dengan benar. Apalagi uji fungsi. Nah, ini yang penting, Mak. Semua lubang dicobai. Nyalakan perangkat dan lakukan serangkaian uji fungsi untuk memastikan bahwa semua bagian berfungsi dengan benar. Ini mencakup pengujian sensor, pengujian komunikasi data, pengujian sistem daya. Ini contoh saja kalimatnya. Apalagi klausulnya kalibrasi jika alat-alat memang butuh kalibrasi. Melakukan kalibrasi alat untuk memastikan bahwa ia menghasilkan data yang akurat. Ini bisa mencakup pengujian respon frekuensi, pengujian sensitivitas, pengujian noise gitu ya. Apalagi klausulnya pengujian operasional. Setelah perangkat telah dikalibrasi, jalankan operasional penuh selama 24 jam misalnya untuk memastikan bahwa perangkat berfungsi dengan baik dengan dalam kondisi operasional yang sebenarnya. Oleh karena itulah Bapak Ibu, yang namanya serah terima tidak usah keburu-buru, tungguin aja 1 jam dulu. 1 kali 24 jam diuji misalnya begitu ya. Hingga karena itu apalagi kalau ini sudah tertuang seperti ini maka ini harus dilakukan gitu ya. Kemudian apalagi klausulnya pengujian keandalan. Lakukan pengujian keandalan untuk memastikan bahwa perangkat dapat beroperasi dengan andal dalam jangka waktu yang lama. Ini mungkin mencakup pengujian kegagalan sistem, pengujian daya tahan baterai, dan pengujian resistensi lingkungan. Apalagi pengujian keselamatan. Pastikan semua fitur dan keselamatan berfungsi dengan benar, termasuk sistem alarm dan sistem penanggulangan darurat. Ini contoh kalimat saja. Oke. Jadi setiap uji coba penyerahan harus didokumentasikan dengan baik, termasuk hasil dari setiap pengujian, setiap masalah yang diidentifikasi, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Dokumentasi ini menjadi bagian penting dari catatan proyek dan bisa berguna untuk pemecahan masalah di masa mendatang. Kurang lebih begitu, bagian dari tingkat layanan. Bagian yang kedua dari spesifikasi pelayanan adalah pelatihan jika diperlukan. Sekali lagi, ada beberapa ide-ide untuk masukkan klausul pelatihan, yaitu contohnya site training. Jadi setelah perangkat diinstal di situs, pelatihan lanjutan diadakan di lokasi untuk memberi personel pengalaman praktis langsung dengan dalam mengoperasikan dan memelihara perangkat tersebut. Pelatihan ini biasanya mencakup operasi perangkat sehari-hari, prosedur kalibrasi, prosedur pemeliharaan rutin, dan troubleshooting lanjutan. Kemudian ada training data analysis, ya. Ini contoh ya, nama barang. Sebutkan nama barang, ya, nama barang apa, menghasilkan data yang kompleks yang memerlukan pelatihan khusus untuk dianalisis dan dipahami. Ini contoh saja. Oleh karena itu sangat penting bagi personil untuk menerima pelatihan dalam analisis data. Ini contoh ya. Penggunaan perangkat lunak analisis khusus. Ini contoh ya. Ada lagi safety training ya. Safety training. Mengingat, sebutkan nama barangnya, mengingat nama barang gitu ya, dan peralatan terkait dapat menjadi kompleks dan berbahaya jika tidak ditangani dengan benar. Pelatihan keselamatan adalah bagian penting dari program pelatihan. Ini harus mencakup prosedur keselamatan saat bekerja dengan perangkat, serta prosedur darurat jika terjadi kegagalan perangkat atau kecelakaan. Ini saja. Ada contoh klausul lagi, pelatihan pengetahuan lingkungan, misalnya Anda perlu ini. Mengingat pentingnya lokasi instalasi untuk operasi alat ya, ini kita sebut nama barang gitu ya. Apakah masih ada?
Ini ya, coba kita. Ini tinggal satu aja. Oke. Pelatihan, nah mengingat pentingnya lokasi instalasi pada operasi sebagaimana nama barangnya ya, personil harus dilatih dalam memahami kondisi lingkungan situs dan bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi operasi nama barang. Ya, penyedia harus mengambil tanggung jawab untuk memberikan atau mengatur pelatihan ini dan harus bekerja sama dengan pihak yang mengadakan pengadaan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pelatihan terpenuhi. Itu contoh kalimatnya. Klausul paling bawah terakhir ini klausul pemeliharaan, Bapak Ibu. Ya, contoh isinya kayak begini, ini contohnya. Pemeliharaan dan perbaikan sangat penting untuk memastikan operasi yang andal dan memperpanjang masa pakai perangkat. Berikut beberapa aspek pemeliharaan dan perbaikan yang menjadi bagian dari spek ini. Jadwal pemeliharaan rutin, jika memang diperlukan ya, penyedia harus menyediakan jadwal pemeliharaan rutin yang direkomendasikan untuk perangkat, termasuk detail tentang tugas apa yang perlu dilakukan dan kapan. Ada lagi dukungan teknis. Penyedia harus menyediakan dukungan teknis yang dapat dihubungi untuk membantu dalam pemecahan masalah dan pemeliharaan perangkat. Jadi ada kontak personnya gitu. Apalagi suku cadang dan peralatan. Penyedia harus mampu menyediakan suku cadang dan peralatan yang mungkin dibutuhkan untuk pemeliharaan dan perbaikan. Klausul lainnya lagi adalah pembaruan perangkat lunak. Nah, penyedia harus menyediakan pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk memastikan bahwa perangkat tetap up to date dengan kemajuan teknologi dan metode analisis baru. Ini contohnya seperti itu. Klausul 5 kalau mau dipakai adalah layanan perbaikan. Jika terjadi kerusakan pada perangkat yang tidak bisa diperbaiki di lokasi, penyedia harus memiliki prosedur untuk perbaikan, termasuk transportasi perangkat ke dan dari fasilitas perbaikan. Misalkan dibawa ke service center, tempatnya di pelosok-pelosok kecamatan desa. Nah, ini dituangkan di sini, bagian dari negosiasi. Apalagi garansi. Garansi ini sebenarnya hanya mengulang yang tadi disampaikan di atas. Ya, penyedia harus memberikan jaminan bahwa jika perangkat rusak atau tidak berfungsi dengan baik dalam jangka waktu tertentu, mereka akan memperbaiki atau mengganti perangkat tanpa biaya tambahan. Ya, kemudian ini contoh lainnya lagi adalah panduan pemeliharaan dan perbaikan. Penyedia harus menyediakan panduan pemeliharaan dan perbaikan yang komprehensif dan mudah dipahami yang mencakup semua aspek operasi pemeliharaan dan perbaikan. Demikian, Bapak Ibu, ya. Dua dokumen ini bisa Anda tinggal download di Google Drive. Anda terapkan ini untuk semua transaksi e-purchasing. Semua transaksi e-purchasing, khususnya yang non-konstruksi. Kalau e-purchasing konstruksi, saya akan siapkan bentuk eh, file yang berbeda, baik file penetapan penyedia e-purchasing maupun file yang eh, spesifikasi teknis e-purchasing. Akan saya bedakan di video selanjutnya. Oke, rekan-rekan semua, semoga video ini bermanfaat. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.